Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku Tafsir Al-Munir Marah Labid, penulis Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Banten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada kami. Mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu benar, kamu orang-orang yang beriman? Al-Baqarah 91. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni apabila orang-orang mukmin berkata kepada orang-orang Yahudi yang berada pada masa Nabi kita, aminu bima anzalallahu, berimanlah kepada segala sesuatu yang telah diturunkan Allah, yakni kepada semua kitab yang telah diturunkan Allah dari langit, diantaranya ialah Al-Quran. Qalu, mereka menjawab ucapan yang ditujukan kepada mereka ini, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada kami, yakni hanya beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada nabi-nabi kami seperti Taurat dan kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi yang mengakui syariat Musa alaihissalam. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada sesuatu yang diturunkan sesudahnya. Allah memberitakan sikap mereka bahwa mereka mengingkari kitab yang diturunkan dan sesudahnya, yaitu kitab Injil dan kitab Al-Quran. Wahuwa, sedangkan kitab itu, yakni kitab yang diturunkan sesudahnya, yaitu kitab Injil dan kitab Al-Quran, al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, adalah kitab yang hak yang membenarkan segala sesuatu yang terdapat pada mereka, yakni sesuatu yang dengan ajaran tauhid yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai makhluk yang paling mulia, untuk membungkam mulut mereka dan membuka kedok kekafiran mereka kepada kitab Taurat yang mereka akui sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Makna ayat, jika kamu benar beriman kepada kitab Taurat sebagaimana pengakuanmu, maka dengan alasan apakah kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa membunuh itu haram? Hal itu karena dalam kitab Taurat diterangkan bahwa mukjizat itu menunjukkan kebenaran dan orang yang memiliki mukjizat itu benar-benar seorang nabi. Bila orang yang benar dalam pengakuan kenabiannya dibunuh, maka perbuatan membunuhnya merupakan suatu kekafiran. Hal itu berarti tindakan pembunuhan terhadap Zakaria, Yahya, dan Isa merupakan perbuatan kekafiran. Lalu mengapa kalian melakukan tindakan itu jika kalian benar-benar mengakui bahwa kalian beriman kepada kitab Taurat? Sebagai makna kebalikannya, dapat dikatakan bahwa seandainya mereka beriman kepada kitab Taurat, tentulah mereka tidak membunuh nabi-nabi. Tindakan yang telah mereka lakukan itu menjerumuskan mereka kepada keingkaran terhadap semua kitab yang diturunkan oleh Allah, bukan sebagiannya, sebagaimana yang mereka akui. Jika ditanyakan bahwa aminu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berada pada masa Nabi SAW,
dan firman-Nya lima taqtuluna mengisahkan perbuatan yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Maka bagaimanakah cara menggabungkan pengertian di antara keduanya? Sebagai jawabannya dapat kami katakan bahwa makna yang dimaksud ialah, hai orang-orang Yahudi, kamu mendustakan kitab Injil dan kitab Al-Quran. Hal itu berarti kamu menyimpang dari keimanan kepada Taurat yang kamu imani, sebagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh para pendahulumu karena membunuh para nabi, yang berarti mereka pun tidak beriman kepada nabi-nabi lainnya. Demikian tafsir Al-Baqarah ayat 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.